Selamat pagi. Sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di luar, saya selalu mengikuti perkembangan Indonesia dan selalu membaca berita-berita teraktual maupun mengikuti berbagai macam seminar yang ada lewat internet tentu saja. Salah satunya yang saya ikuti yaitu seminar dari Profesor Mahfud MD mengenai 4 DIS yang mengakibatkan runtuh atau pecahnya kebersamaan dan kesatuan dalam sebuah negara. Saya sangat tertarik dengan presentasi beliau dan saya mengikuti dengan sangat ingin tahu. Saya memberikan kesimpulan yaitu penyebab hancurnya negara atau 4 DIS yang mengakibatkan kebersamaan kesatuan dalam sebuah negara terpecah-pecah, yaitu sebagaimana yang dipresentasikan oleh Profesor Mahfud, yaitu yang pertama beliau mengatakan disorientasi. Saya jadi berpikir, apakah benar disorientasi itu adalah penyebab pertama dari 4 DIS yang mengakibatkan hancurnya kebersamaan dan kesatuan atau terpecah-pecahnya sebuah negara? Disorientasi. Seingat saya dan setahu saya, sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, sudah jelas ideologi negara kita adalah Pancasila. Di dalam Pancasila, kebersamaan sudah dirangkai dan disatukan dari setiap provinsi, mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi, setiap warga negara Indonesia yang berasal dari setiap provinsi tahu benar bahwa orientasi politik ideologi dari Indonesia adalah Pancasila. Jadi kalau Bapak Mahfud mengatakan disorientasi, menurut saya tidak terlalu connect, sebab orientasi semua warga negara Indonesia, semua penduduk Indonesia, sejak awal Indonesia merdeka bersatu dari berbagai macam latar suku, bangsa, bahasa, agama, dan lain sebagainya adalah orientasi Pancasila. DIS pertama dari sebuah negara terpecah belah bukanlah disorientasi, tetapi diskriminasi. Itu yang sebenarnya terjadi. Sekali lagi bukan disorientasi, sebab orientasi masyarakat Indonesia sejak awal Indonesia merdeka telah jelas berideologi Pancasila. Orientasinya itu Pancasila, berbeda-beda tetapi tetap satu. Dari segala macam kemajemukan, perbedaan yang ada di seluruh Indonesia, orientasinya satu yaitu Pancasila. Jadi kalau dibilang disorientasi yang menyebabkan terpecah belahnya kesatuan dan kebersamaan dalam sebuah negara, menurut saya tidak tepat, sebab seharusnya adalah diskriminasi. Kenapa diskriminasi? Diskriminasilah yang menyebabkan orang-orang yang tadinya berorientasi pada Pancasila menjadi kecewa. Sebab diskriminasi adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah negara demokrasi, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah negara yang berorientasi jelas pada Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, di mana sejak awal semua tahu jelas bahwa dari perbedaanlah kesatuan dibangun di dalam negara Republik Indonesia. Jadi yang pertama adalah diskriminasi. Ini opini pribadi saya dan bukan disorientasi. Menurut saya, tidak semua yang diorientasikan itu selalu salah atau juga selalu benar. Jika masyarakat berorientasi atau tidak berorientasi pada sebuah ideologi, itu bukanlah dasar hancurnya sebuah negara. Praktek keseharian berbangsa dan bernegara yang tidak adil, yang menjadi prima kaus hancurnya negara. Kemajemukan penduduk antara lain latar belakang pendidikan, adat, budaya, agama, intelektual,
tentu melahirkan perbedaan di dalam memahami sesuatu yang berorientasi pada ideologi kebangsaan kita. Orang Aceh misalnya, dengan ideologi cinta tanah air mereka, tentu secara manusiawi lebih mengharapkan jika pemimpinnya, bahkan pemimpin negara pun kalau bisa, berasal dari Aceh. Sesuatu yang sangat manusiawi. Begitu juga dengan suku-suku lain, misalnya Manado, Maluku, Papua, Timor, dan lain sebagainya. Sesuatu yang sangat manusiawi. Jikalau suku tertentu mengharapkan pemimpinnya berasal dari sukunya sendiri. Masalahnya terletak pada sistem pemersatu yang kita hargai, yang kita banggai, yang bernama Pancasila. Dalam sila ketiga di situ tertulis dengan jelas. Jadi secara teoritis, Pancasila menjamin kesamaan hak seluruh masyarakat Indonesia. Di situ kita bisa lihat dalam sila kedua, sila keempat, dan sila kelima. Tetapi dalam pelaksanaannya tidaklah demikian. Misalnya, kita akui jujur, dalam praktek politik Indonesia yang masih tetap memberlakukan sosiologi presidensial dan bukan demokrasi presidensial. Hampir semua presiden, jikalau kita akui jujur, terbuka, transparan, berasal dari suku Jawa, beragama Islam. Hanya Habibie yang bersuku Sulawesi. Oleh karena itu, disorientasi tidaklah memecah belah kesatuan bangsa, tetapi diskriminasi hak oleh karena latar belakang suku dan agama. Itulah yang menjadi penyebab pertama, primer cause dari dis. Banyak pemahaman yang salah mengenai apa yang seharusnya diorientasikan. Orientasi sosiologis masyarakat sudah seharusnya berubah sekarang. Tidak lagi Jawa dan Islam sentris. Diskriminasi adalah awal kehancuran sebuah negara. Perlakuan pejabat sipil seperti polisi dan tentara yang kurang bersahabat dengan suku tertentu, misalnya mendatangi masyarakat yang berujung pada berpisahnya kebersamaan di dalam masyarakat satu dengan yang lain. Mendatangi masyarakat tidak sebagai saudara, tidak sebagai sesama bangsa, tetapi mendatangi dengan senjata, bukan dengan memeluk dan kemudian bekerja sama dengan masyarakat di daerah tertentu. Hal-hal demikianlah yang mengakibatkan timbulnya gerakan-gerakan yang dicap atau dinamai separatis. Tetapi kita tidak pernah membuat refleksi dengan memberikan pertanyaan atau evaluasi, kenapa mereka melawan? Kenapa mereka melawan? Atau apa sebabnya mereka melawan? Karena sebagai sesama saudara, sebangsa dan setanah air, seharusnya kita mengadakan refleksi, kenapa orang-orang yang kita cap sebagai teroris mengadakan perlawanan? Apa sebabnya mereka mengadakan perlawanan? Itulah yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari diskriminasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya yang bergejolak yang terjadi di beberapa suku yang ada di Indonesia, khususnya kalau saya garis bawahi banyak perlawanan terjadi di Papua, di Aceh, dan juga berpisahnya Timor Leste, ya. Dan ada beberapa suku tertentu juga yang mengadakan perlawanan oleh karena merasa didiskriminasikan haknya sebagai warga negara. Itu yang sebenarnya terjadi. Lalu yang kedua, distrust. Distrust. Kesimpulan saya dari apa yang dipresentasikan oleh Profesor Mahmud, ya, masyarakat tidak mempercayai pemerintah sebab implementasi hukum keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat dan bernegara hanya sekedar wacana atau lip service belaka dan tidak berlaku untuk masyarakat kebanyakan, grassroots. Namun, mudah untuk kaum elit politik pemerintah. Nah, ini yang membuat masyarakat distrust kepada pemerintah, kepada pemimpin.
Yang ketiga, apa yang menjadi penyebab DIS? Apa yang menjadi penyebab pecahnya kebersamaan dan kesatuan dalam sebuah negara? Setelah distrust, tentu beralih kepada disobey. Masyarakat distrust dengan pemerintah, lalu ada satu ekspresi yaitu disobey. Ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diperlihatkan oleh pemerintah membuat masyarakat emo atau rejected. Slogan-slogan politik apapun yang disodorkan oleh pemerintah, entah sebagai wacana atau sebagai ketetapan hukum. Sebab masyarakat yang didiskriminasikan melihatnya hanya sekedar teori semata. Masyarakat memilih untuk tidak mematuhi atau distrust, setelah itu disobey, sebab orang-orang dalam jajaran pemerintah pun tidak pernah melakukannya, namun mengharuskan masyarakat kebanyakan untuk mentaati apa yang mereka sendiri tidak taati, yaitu berlaku seadil-adilnya dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yang keempat yang beliau sebutkan, penyebab terjadinya DIS yaitu disintegrasi. Saya setuju disintegrasi dan saya simpulkan masyarakat yang tadinya didiskriminasi kemudian setelah itu beralih ekspresi mereka dengan distrust dan kemudian disobey, setelah itu disintegrasi. Masyarakat memilih untuk memberontak atau melawan pemerintah sebab hak-hak mereka tidak dihargai atau didiskriminasikan secara sosial maupun politik. Bahkan kelompok masyarakat yang selalu didiskriminasikan tersebut, kita tahu, akhirnya berpikir disintegrasi adalah the best solution. Bukannya karena dari awal mereka ingin disintegrasi, tetapi karena berkali-kali mengalami diskriminasi, dan diskriminasi inilah yang membuat mereka tidak bisa menerima. Kemudian setelah mereka didiskriminasikan, mereka kemudian berpikir untuk melakukan sebagaimana yang beliau katakan, distrust, dan setelah distrust, kemudian mereka disobey, dan setelah disobey, kemudian beralih kepada disintegrasi. Sangat disayangkan jikalau kebersamaan harus berakhir dengan disintegrasi. Tetapi seharusnya pemerintah pun mengadakan evaluasi dan berpikir dengan lebih bijaksana apakah hak-hak semua warga negara Indonesia, khususnya yang berlatar belakang dari suku, bahasa, agama, kelompok minoritas di Indonesia sekalipun, sudah diberikan tempat yang sama dengan masyarakat yang selama ini mendominasi kehidupan politik, sosial, maupun agama di Indonesia. Kita ingin Indonesia bersatu, kita ingin membangun Indonesia agar tetap kuat, menjadi sebagaimana yang seharusnya. Pada saat pertama kali proklamasi 17 Agustus 45, di situ Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologi dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Apakah kita pegang teguh? Apakah dalam pelaksanaan sehari-hari aplikasi Pancasilais sudah kita aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Apakah setiap penduduk dari berbagai macam suku, bahasa, dan agama di Indonesia sudah mempunyai hak yang sama, sejajar di dalam mengekspresikan kehidupan berbangsa dan bernegaranya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan? Kiranya Pancasila tetap tegak, dijadikan terus sebagai ideologi negara, pemersatu bangsa Indonesia, dan jangan membiarkan apapun menghancurkan Indonesia. Jangan membiarkan kelompok-kelompok tertentu menjadikan alasan-alasan tertentu untuk memecah belah Indonesia dengan cara menghancurkan Pancasila. Berikan seadil-adilnya hak bagi setiap warga negara dari suku, bangsa, bahasa, agama apapun di Indonesia untuk memperlihatkan kemampuannya juga, khususnya di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, Indonesia tentu saja. Merdeka,
Tuhan memberkati.